Halo, kita masuk ke materi yang ketiga, fungsi eksponensial dan logaritma dari buku Engineering Matematik John Bird. Oke, kita mulai dengan aturan perpangkatan atau indices ya. Kan untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Jadi untuk yang A negatif nanti ada materi tersendiri. Ya. Maka untuk M bilangan bulat positif, maka A pangkat M itu didefinisikan sebagai A kali A kali A sebanyak M faktor. Ya. Kemudian untuk M sama dengan 0, A sepangkat 0 didefinisikan sebagai sama dengan 1. Ya, ini pendekatan menggunakan limit ya. Kemudian M bilangan bulat negatif, untuk negatif maka A pangkat min N itu adalah seper A pangkat N. Ya. Jadi misalkan, nah, dari sini nanti akan diturunkan banyak aturan-aturan perpangkatan yang lain. Ya. Jadi misalkan nanti untuk A pangkat M plus N gitu ya, itu akan sama dengan A kali A sebanyak M plus N ya. M plus N, maka ini akan bisa kita pecah menjadi A kali A sebanyak M ya. Kemudian dikalikan lagi kan itu A kali A sebanyak N ya. M ini N. Jadi ini akan sama dengan A kali pangkat M ya, kemudian dikalikan dengan A pangkat N. Nah, ya. Demikian juga misalkan kita ingin melihat yang A pangkat ini ya, yang A pangkat min N ini ya. Nah, kita punya bahwa A pangkat 0 yaitu sama dengan 1 ya. Itu adalah A pangkat N min N ya. 0 itu N min N ya, sama dengan A plus dari A kali A pangkat N kali A pangkat min N. Nah ya. Nah ini kan sama dengan 1 ya, sehingga kita bisa pindah ke salah satunya. Jadi kita punya A pangkat min N itu akan sama dengan 1 dibagi dengan A pangkat N. Ya, ini pindah ke sebelah kanan. Nah, demikian dan seterusnya. Ya, ini rangkuman dari aturan perpangkatan ya. Ini saya ambilkan dari halaman web ini, punyanya Prof. Paul ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengakses web ini ya. A pangkat N kali M ya sama dengan A pangkat N plus M. Ini contohnya ya. Kemudian A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M dan sebagainya ya. Demikian juga dengan A kali B dipangkatkan N adalah A pangkat N kali B pangkat N. Ini contoh-contohnya. Silakan dipelajari ya. Dan kalau perlu dihafalkan ya, karena proses belajar yang paling dasar itu menghafal. Ya, setelah itu Anda bisa lebih paham lagi dan lebih cepat menggunakannya. Jadi jangan malah juga untuk menghafal ya, tetap menghafal. Penting itu ya. Ya, kita bisa menggunakan aturan-aturan perpangkatan tadi ya dengan menerapkan pada soal seperti ini misalkan ya. Maka yang sama akan kita kalikan ya. A pangkat 3 kali A pangkat 1 berarti A pangkat 4 ya. Kemudian B kuadrat kali B pangkat 3 berarti B pangkat 5. Kemudian yang C kali C pangkat 5 berarti C pangkat 6 ya. Dengan menggunakan hukum yang tadi. A kali M kali di A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ya. Demikian juga untuk yang pembagian. Ya, pembagian juga sama. Jadi kita bisa membagi. Ya, ini berarti apa? X kuadrat Y pangkat 3. Ya, pelan-pelan aja biar nggak terlalu salah nanti kalau coret-coret langsung. Ya. Ditambah XY kuadrat per XY. Nah, baru kita coret. X-nya tinggal sisa 1, Y-nya sisa 2. Ya. Yang ini sisa 1. Jadi sama dengan XY kuadrat plus X plus Y. Nah, ya, ini hilang. Nah, ya, atau bisa juga disediakan lagi Y kali XY plus 1. Nah, ya. Demikian. Dalam fungsi eksponensial, ya, bilangan yang sangat terkenal adalah bilangan Euler ya, atau dibaca dengan Euler ya. Kalau saya sering terbiasa dengan Euler ya, yaitu bilangan yang besarnya 2,71828 dan seterusnya ya. Ini lebih komplitnya. Ya, seperti bilangan pi dan sebagainya ya. Ini nanti akan banyak dipakai di bilangan logaritma natural ataupun di bilangan eksponen ya. Jadi sumbernya bisa Anda buka web ini ya. Ya, pada awalnya E itu merupakan pendekatan dari nilai 1 plus N pangkat N ya. Jadi ini tolong diingat-ingat ya bahwa E itu adalah 1 plus N pangkat N ya untuk N menuju tak hingga. Nah ya, menuju tak hingga.
Ya, atau juga bisa diambil dengan E sama dengan limit delta X menuju 0 ya, dari 1 plus delta X pangkat 1 delta X. Ya, ini kalau menggunakan yang mendekati 0. Jadi ada dua ini. Ya, kalau kita gambarkan ini kurva 1 plus 1 N. Untuk N menuju tak hingga dia akan semakin mendekati dengan nilai E. Ya. Nah, Anda juga bisa mencoba dengan menggunakan Excel ya. Maka nanti akan mendapatkan ketika ada nilai N-nya di Excel Anda akan Anda masukkan 1 juta, 1 miliar, nah itu nanti akan muncul mendekati tadi 2,71828 dan seterusnya. Ya, itulah nilai bilangan E. Nah, sekarang kita sudah mengenal ada 3 fungsi ya, 3 macam fungsi di dalam perpangkatan. Yang pertama fx sama dengan x pangkat a, dinamakan dengan fungsi pangkat ya. Jadi contohnya apa? Fx sama dengan x kuadrat ya, sama dengan x pangkat 3. Ini namanya fungsi pangkat ya. Kemudian yang kedua itu adalah fx sama dengan a pangkat x yang dinamakan dengan fungsi eksponensial. Contohnya apa? Fx sama dengan 2 pangkat x sama dengan 3 pangkat x. Jadi x-nya ada di atas sebagai eksponennya. Ya, sehingga dinamakan dengan fungsi eksponensial. Ya, cukup berbeda dengan yang ini. Ya. Kemudian fungsi e pangkat x. Nah, ini basisnya e. Ya, dinamakan dengan fungsi eksponensial natural atau disebut saja dengan fungsi eksponen. Ya, ini adalah bentuknya adalah fx sama dengan e pangkat x. Ya, dengan menggunakan bilangan khusus e. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan kalkulator untuk mencoba menghitung E pangkat 0,12. Hasilnya sekian. Ya, karena apa? E itu sama dengan 2,71828 dan seterusnya tadi. Ya. Bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel, ya, bisa menggunakan Wolfram ya, untuk menghitung ini. Ya. Jadi E itu bilangan. Ya, E itu bilangan. Ya. Bilangan sekitar 2,7. Ya. Nah, ini contoh yang lain juga ya, menghitung E pangkat 2,731 E pangkat sekian ya. 5/3 kali E pangkat sekian. Anda bisa gunakan kalkulator atau. Nah, nilai E pangkat X itu juga bisa didekati dengan deret Maclaurin seperti ini ya. 1 plus ini. 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 per 4 faktorial per 3 faktorial per 2 faktorial ya. Ini adalah deret Maclaurin ya, deret Maclaurin untuk E pangkat X. Ya. Jadi ini deret eksponen apa polinomial ya, polinomial. Jadi dari eksponensial dibawa ke polinomial. Ya, ini dengan menggunakan deret Maclaurin. Anda nanti bisa mencoba mempelajari ya deret Maclaurin, membaca-baca aja supaya wawasannya lebih luas ya. Dia mendefinisikan sebagai fx itu nanti sebagai f0 ya ditambah dengan f aksen 0 kali x ya ditambah dengan f aksen double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat plus f triple aksen 0 ya kali x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya dengan f aksen, f triple aksen dan sebagainya. Ini adalah turunan ya, nanti materi turunan nanti akan membahas mengenai deret Maclaurin ya, yang menghasilkan salah satunya adalah ini. Nah, Anda bisa menghitung E pangkat 1 itu dengan memasukkan yang tadi E sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ya, plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya tadi. Anda masukkan dengan E pangkat 1 berarti apa? X-nya sama dengan 1. Nah, ya. Jadi kalau Anda masukkan E pangkat 1, ini kita ganti X-nya dengan 1, 1 ya. 1, 1, 1 ya, 1, nah, dan seterusnya Anda hitung ya akan memperoleh nilai mendekati 2,71828. Hal yang sama Anda bisa terapkan untuk menghitung E pangkat 0,05 ya. Berarti apa? Dalam konteks ini adalah X-nya sama dengan 0,05. Sehingga Anda masukkan 1 plus 0,05 plus 0,05 kuadrat plus 0,05 pangkat 3 dan seterusnya ya. Ketika Anda hitung akan memperoleh E pangkat 0,5 sama dengan 1,05127711 ya. Ya, kalau minggu lalu kita belajar mengenai grafik, maka kita bisa memasukkan fungsi grafik Y sama dengan fx ini ya untuk menghasilkan kurva yang seperti ini, ya eksponensial. Nah, ini ya, pertumbuhannya sangat cepat ini. Ya, jadi Anda bisa kembali membuka Wolfram ya. Wolfram Alpha ya .com. Nah, ini untuk melihat grafiknya.
Anda bisa coba dengan Y sama dengan E pangkat 2X. Anda bisa coba dengan Y pangkat E pangkat 3X plus 7, misalkan seperti itu. Ya. Jadi kurvanya yang sangat menonjol itu apa? Eksponensial itu sangat cepat begitu. Jadi kalau Anda bandingkan dengan apa istilahnya dengan yang lain, ini garis lurus datar, ini parabola biasa x kuadrat, ya. Ya ini yang eksponensial akan seperti ini, tinggi sekali. Ya. Nah di sini yang ini ya, konteksnya yang ini. Nah ya, sedangkan yang ini adalah y pangkat e sama dengan e pangkat min x. Nah, kita masuk ke dalam inverse-nya, ya. Inverse dari fungsi pangkat adalah akar pangkat. Ya, sedangkan inverse dari fungsi eksponensial itu adalah fungsi logaritma. Ya, jadi kalau Anda punya ya fx sama dengan x kuadrat, ya, x kuadrat, fx y sama dengan x kuadrat, maka Anda punya x sama dengan akar y. Nah, ini akar kuadrat karena fungsinya adalah x kuadrat. Tapi kalau Anda punya y sama dengan 2 pangkat x, ya, maka untuk mencari X Anda menggunakan istilahnya log. Ya, 2 log Y. Nah, ya. Kadang-kadang dituliskan dengan log 2-nya di bawah, basisnya yaitu Y. Nah, ini ya. Konteksnya seperti itu. Ya, Y sama dengan 2 pangkat X, ya X-nya sama dengan log Y, ya, 2 log Y. Ya. Jadi itu seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita mengenal A log X, ya, Y sama dengan A log X, artinya apa? Artinya adalah X sama dengan A pangkat Y. Nah, ya, jadi ini konteksnya. Oke, inverse. Ya, ini pendefinisian dari buku ya. Jadi artinya apa? Oh, 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Berarti apa? 3 itu adalah 10 log 1000. Nah, ya. Ada yang menuliskan begini, ya, ada yang menuliskan seperti ini. Ya. 10 log 1000, ya. Kita bisa menggunakan aturan-aturan yang ada di eksponensial ini untuk memperoleh aturan-aturan di dalam logaritma. Ya. Jadi misalkan kita ingin membuktikan yang nomor 1. Ya. Maka di sini kita punya misalkan B log X itu sama dengan M. Kemudian B log Y sama dengan N. Ya. Maka dengan menggunakan definisi logaritma kita punya apa? X adalah B pangkat M. Ya, sedangkan Y sama dengan B pangkat N. Ya. Nah, dari sini kita punya ya. Yang pertama, ya ini kalau kita ambil sisi ya. Ini kalau kita jumlahkan ya. B log X ditambah B log Y itu sama dengan M plus N. Nah, ya. Sama dengan M plus N. Nah, sekarang kalau kita yang di sebelah kanan ini kalau kita olah ya. X kali Y sama dengan apa? B pangkat M kali B pangkat N. Sehingga kita peroleh sama dengan B pangkat M plus N. Oh, X kali Y sama dengan B pangkat M plus N. Berarti artinya apa? Oh, berarti artinya apa? B log dari XY itu adalah sama dengan M plus N. Nah, dari sini kita bisa gadukkan. Ya, ini M plus N, ini juga M plus N. Berarti apa? Dengan kata lain kita peroleh B log X plus Y, X kali Y, ya, yaitu M plus N tadi, itu akan sama dengan B log X ditambah B log Y. Nah ya, jadi B log X kali Y itu sama dengan B log X ditambah B log Y. Ya, jadi bukan kali di sini ya, tapi plus. Nah, ini pembuktiannya. Contoh yang lain Anda bisa gunakan yang lain juga. Ya, jadi misalkan di sini B log B sama dengan 1. B log 1 sama dengan 0. Ini dari definisi yang ini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan formula-formula di dalam logaritma tadi untuk menghitung kasus-kasus seperti ini. Misalkan, berapakah 3 log 9? Oh, 3 log 9 adalah 2. Kenapa? 3 log 9 sama dengan 2. Karena, ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya. Berapa 10 log 10? Oh, tadi sudah ada, yaitu 1. Ya. Berapa 8 log 16? Nah, ya. Sama dengan berapa? Oh, kita punya. Misalkan ini sama dengan X. Gitu ya. Berarti apa? 16 sama dengan 8 pangkat X. Kalau ini sama dengan X. Ya. Berarti apa? Oh, 16 itu kita bikin base yang sama. Ya, di sini berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3
kali X ya, 3X ya. Jadi kita punya apa? Oh, 4 sama dengan 3X. Oh, berarti apa? X sama dengan 4/3 ya. Nah, untuk latihan Anda bisa menggunakan log aturan-aturan log table untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini ya. Jadi di sini adalah menggunakan log A kali B dibagi C. Yaitu apa? Log A plus log B, ya log A kali B, kemudian dikurangi dengan log C. Ya, jadi kita peroleh ini log A tambah log B kurangi log C. Ya, kemudian 8 itu 2 pangkat 3, akar pangkat 5 itu 5 pangkat 1/4, ya, dan 381 itu 3 pangkat 4, ya, sehingga kita peroleh apa? Ini pindah ke depan ya. Log A pangkat N itu sama dengan N kali log A. Nah, dengan seperti itu ya. Jadi ini adalah 2 pangkat 3 berarti apa? 3 log 2. 1/4 berarti apa? 1/4 log 5. Ya, kemudian ini juga 4 log 3. Ya, 4 pindah ke depan. Jadi selesai. Demikian juga untuk ini ya, log 64, ini log 128, log 32. Oh, masing-masing adalah 2 pangkat ya. 64 itu 2 pangkat 6, 128 itu 2 pangkat 7, 32 itu 2 pangkat 5. Jadi log 64 itu sama dengan log 2 pangkat 6 ya. 6 pindah ke depan jadi 6 log 2 ya. Demikian juga yang ini. Kemudian di sini sudah log 2 semua, ini log 2 semua, log 2 semua, log 2 semua. Jadi kita sudah punya 6 tambah min 7 tambah 5 dikalikan dengan log 2 ya, yaitu 4 log 2. Ya, untuk kurvanya ya, untuk kurvanya logaritma itu semakin lama semakin mendatar ya. Kalau kita ini Y sama dengan log X ya. Tapi kalau tadi yang Y sama dengan E pangkat X ya, semakin lama dia akan semakin meninggi. Wah, vertikal. Kali ini mendatar, kali ini vertikal. Nah, untuk logaritma dengan basis E, ya, E log X, ini biasa dinamakan dengan logaritma natural, atau seringkali kita tuliskan dengan ln X, ya, ada juga yang bacanya ln X. Anda juga bisa menggunakan, ya, untuk latihan seperti ini, ya. Berarti apa? Oh, 3 log X sama dengan min 2. Artinya apa? Oh, X sama dengan 3 pangkat min 2. Oh, sama dengan 1/3 kuadrat, yaitu berapa? 1/9. Nah, itu jawabannya ya. Demikian juga yang ini ya. Kita punya apa itu? Oh, kalau kita terjemahkan berarti apa? Log 2x kuadrat kali X ya, karena plus ya. Sama dengan log dari 32 per X. Nah ya, karena ini min ya. Yang plus jadi kali, yang min jadi bagi ya. Nah, jadi kita peroleh apa? Sama-sama log. Berarti yang sebelah dalam log ini akan sama. Jadi kita punya apa? 2x pangkat 3 sama dengan 32 per X. Ya, jadi kita punya apa lagi? Kita punya 2x pangkat 4. Ya, ini X-nya pindah ke sini sama dengan 32. Ya. Jadi ini berarti apa? X pangkat 4 sama dengan 16. Berarti berapa? X-nya sama dengan 2. Nah, selesai. Ya. Demikian juga untuk yang ini, Anda bisa selesaikan semua. Ya, yaitu apa? Oh, berarti di sini apa? Pakai log aja. Berarti apa? Log 2 pangkat X sama dengan log 5,5. Nah, jadi kita apa? X pindah ke depan. X log 2 sama dengan log 5,5. Nah, ya. Jadi kita punya X sama dengan log 5,5 dibagi log 2. Nah, selesai. Ya, nanti pakai kalkulator. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa masuk ke webnya Paul Dickens ya, Prof. Paul dari tutorial Lamar Edu ya, bagian eksponensial and log logaritma ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.